Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ivan Kanzana Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ketuban pecah dini. Nah, jadi untuk definisi dan epidemiologinya, jadi ketuban pecah dini itu merupakan pecahnya ketuban sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri, itu insiden KPD atau ketuban pecah dini di Indonesia itu berkisar antara 2 sampai 5%. Nah, kejadian infeksi akibat KPD di negara berkembang itu sebesar 13 sampai dengan 47%. Kemudian neonatal mortality rate NMR itu adalah 18 per 1000 kelahiran yang hidup. Kemudian untuk klasifikasi menurut PNPK POGI tahun 2016 itu yang pertama ada KPD preterm. Nah, jadi KPD preterm itu terjadi sebelum usia gestasi 34 sampai 37 minggu dan kemudian terdeteksi dengan vaginal pooling, tes nitrogen, tes sperm atau IgFBP 1 itu positif. Nah, kemudian KPD sangat preterm, nah itu pecah ketuban saat usia kehamilannya kurang dari 34 minggu. Kemudian selanjutnya KPD aterm. Nah, ini pecahnya ketuban pada usia kehamilan lebih dari sama dengan 37 minggu. Dan ini terdeteksi dengan vaginal pooling, tes nitrogen, tes sperm atau IgFBP 1-nya itu positif. Kemudian selanjutnya untuk etiologinya, jadi yang pertama itu bisa dikarenakan kelemahan selaput ketuban, kemudian abnormalitas atau rendahnya struktur kolagen, infeksi bakteri, kemudian peningkatan tekanan distensi, misalnya kehamilan ganda, polihidramnion, kemudian makrosomia, dan solusio plasenta. Untuk faktor risikonya, itu riwayat kehamilan sebelumnya dengan KPD, kemudian status sosioekonomi rendah, rokok, riwayat IMS, riwayat persalinan prematur, perdarahan pervagina, tensi uterus, kehamilan multiple dan poligamion, kemudian infeksi atau inflamasi koriodosi 2, yaitu KPD preterm, kemudian penurunan jumlah kolagen dari membran amnion, yaitu KPD preterm. Kemudian untuk patofisiologinya, jadi ketuban itu mudah pecah dalam persalinan secara umum. Itu disebabkan oleh kontraksi uterus dan peragangan berulang. Selaput ketuban itu pecah karena pada daerah tertentu. Nah, itu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior itu rapuh. Bukan karena seluruh selaput ketuban rapuh. Nah, terdapat keseimbangan antara sintesis dan degradasi ekstraseluler matriks, perubahan struktur jumlah sel, dan metabolisme kolagen itu berubah dan menyebabkan selaput ketubannya itu pecah. Degradasi kolagen dimediasi oleh matriks metaloproteinase atau MMP yang dihambat oleh inhibitor jaringan spesifik dan inhibitor protease. Saat mendekati waktu persalinan, keseimbangan antara MMP, TIMP1 itu mengarah pada degradasi proteolitik dari matriks ekstraseluler dan membran janin itu sehingga aktivitas degradasi proteolitik ini itu meningkat menjelang persalinan. Kemudian untuk diagnosisnya, yang pertama itu dari anamnesis, itu pasien merasa mengeluarkan cairan dari jalan lahir. Waktu dan kuantitas dari cairan yang keluar, kemudian usia gestasi dan taksiran persalinannya, kemudian riwayat KPD aterm sebelumnya, dan faktor risiko. Kemudian dari pemeriksaan impact flow itu dilihat dan diperhatikan apakah memang air ketuban itu keluar dari kanalis cervicalis pada bagian yang sudah pecah atau terdapat cairan ketuban pada cornix posterior.
Nah, kemudian dengan pemeriksaan lab itu dengan darah lengkap itu biasanya ada leukositosis, yaitu leukosit darahnya lebih dari 15.000. Kemudian nitrogen tesnya itu kertas lakmusnya itu berubah menjadi biru yang menunjukkan adanya air ketuban. Kemudian dengan Fernitas itu mendeteksi temuan fern-like atau menyerupai bentuk tanaman tropis. Kemudian dengan pemeriksaan USG itu dapat berguna untuk melengkapi diagnosis, itu untuk menilai indeks cairan amnion. Nah, jika didapatkan volume cairan amnion atau indeks cairan amnion yang berkurang atau oligohidramnion tanpa adanya abnormalitas ginjal janin dan tidak adanya pertumbuhan janin terhambat, maka kecurigaan akan ketuban pecah itu sangatlah besar. Walaupun normalnya volume cairan ketuban itu tidak menyingkirkan diagnosis. Ini dengan nitrazin test, jadi nitrazin atau phenaptazin itu adalah indikator pH yang nilainya itu berkisar 4,5 sampai 7,5. Nah, tes ini dilakukan dengan cara meneteskan cairan yang didapatkan dari vagina, itu kemudian diletakkan ke strip yang sudah mengandung nitrazin. Nah, apabila tadi tetesan itu stripnya itu berubah warna menjadi warna biru, itu maka kemungkinan bahwa ketubannya itu pecah. Kemudian selanjutnya dengan Wernicke test, ini Wernicke test ini untuk mendeteksi temuan fern-like atau tanaman pakis. Nah, ini pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meletakkan mukus servikal yang diletakkan pada gelas slide. Nah, kemudian dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, Wernicke test ini berfungsi untuk mendeteksi adanya cairan anion, kemudian untuk mendeteksi adanya ketuban pecah dan onset kelahiran. Kemudian untuk tata laksananya, yaitu menurut POGI tahun 2016, penata laksanaan KPD itu terdapat dua manajemen, yaitu aktif dan ekspektatif. Untuk manajemen ekspektatif, itu penanganan dengan pendekatan tanpa intervensi. Kemudian secara manajemen aktif, itu melibatkan klinisi untuk lebih aktif dalam mengintervensi persalinan. Yang pertama, dengan ekspektatif, itu merupakan penata laksanaan non-intervensi atau menunggu hingga persalinan terjadi secara spontan dengan tetap melakukan observasi atau monitoring keadaan ibu dan janinnya. Kemudian, untuk yang manajemen aktif, itu apabila usia kehamilannya lebih dari sama dengan 37 minggu, itu bisa dilakukan terminasi. Kemudian untuk kehamilan usia lebih dari sama dengan 37 minggu itu diinduksi dengan oksitosin. Kemudian untuk pemberian tokolitik pada KPT preterm itu tidak direkomendasikan. Kemudian apabila usia kehamilan kurang dari 28 minggu, itu pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru yaitu dexamethasone 2 kali 6 miligram diberikan secara intramuskular selama 2 hari. Kemudian tokolitik itu diberikan selama pemberian kortikosteroid. Setelah pemberian kortikosteroid selesai, maka tidak direkomendasikan lagi untuk diberikan tokolitik. Kemudian untuk usia kehamilan 28 sampai 37 minggu, itu pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru dengan dexamethasone 2 kali 6 miligram diberikan secara intramuskular selama 2 hari. Kemudian tokolitik itu diberikan selama pemberian kortikosteroid. Kemudian setelah pemberian kortikosteroidnya itu selesai, maka tidak direkomendasikan lagi untuk diberikan tokolitik. Nah, bila usia kehamilannya itu lebih dari sama dengan 34 minggu, itu dilakukan terminasi, mengingat kemungkinan terjadi ascending infection. Kemudian selanjutnya usia kehamilan lebih dari 37 minggu. Nah, apabila
lebih dari 37 minggu itu lakukan terminasi, kemudian berikan pematangan serviks itu dengan misoprostol 25 mikrogram per vaginam setiap 6 jam selama 2 kali pemberian bila bisep skornya itu kurang dari 5. Bila setelah 2 kali pemberian itu bisep skornya tidak ada peningkatan, maka dilanjutkan dengan induksi persalinan sitosin. Kemudian penggunaan antibiotik, itu antibiotik di sini yang digunakan itu dapat terbukti berhubungan dengan penurunan kejadian chorioamnionitis pada kasus KPD aterm maupun preterm. Untuk antibiotik yang dipilih itu injeksi ampicillin 2 gram, kemudian diikuti dengan injeksi 4 kali 1 gram ampicillin dalam 48 jam. Kemudian dilanjutkan dengan erythromycin 4 kali 250 mg oral selama 10 hari atau amoksisilin oral 3 kali 250 mg dalam 5 hari selama janinnya itu belum lahir. Kemudian ini alur untuk pengelolaan KPD. Jadi yang pertama apabila pasien datang dengan gejala KPD, itu pengelolaan awal yang bisa kita lakukan. Yang pertama ditegakkan diagnosisnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dipastikan usia kehamilannya itu berapa, kemudian memastikan kesejahteraan janin, kemudian pemberian antibiotik profilaksis. Nah, yang pertama untuk usia kehamilan lebih dari sama dengan 34 minggu, itu lakukan terminasi. Nah, itu bisa dengan bedah yaitu seksiosesar atau dengan pervaginam. Apabila dengan bedah SC itu dilihat dari indikasi ibu, janin, dan indikasi obstetri. Kemudian apabila terminasi dengan pervaginam itu diberikan priming misoprostol bila bisap skornya itu kurang dari 5. Nah, apabila bisap skornya itu lebih dari sama dengan 5, itu bisa diinduksi dengan oksitosin. Kemudian selanjutnya apabila usia kehamilannya itu kurang dari 34 minggu, itu perlu waspada kontraindikasi dari penata laksanaan konservatif. Nah, kontraindikasi konservatif itu pertama ada chorioamnionitis, kemudian kesejahteraan janin buruk, dan tanda-tanda infarto. Nah, kemudian apabila tidak ada kontraindikasi tersebut, maka kita lakukan pengelolaan secara konservatif. Nah, kemudian apabila usia kehamilannya itu kurang dari 28 minggu, itu kita menjelaskan konseling mengenai komplikasi dari KPD. Kemudian apabila usia kehamilannya itu 28 sampai 32 minggu, itu diberikan kortikosteroid, tokolitik, kemudian evaluasi kesejahteraan janin dan kondisi ibu. Kemudian apabila usia kehamilannya itu 32 sampai 34 minggu, itu dikonfirmasi pematangan paru atau ekspektatif tanpa kortikosteroid maupun tokolitik. Kemudian selanjutnya dievaluasi kesejahteraan janin dan kondisi ibu. Kemudian apabila paru telah matang, itu lakukan terminasi. Kemudian selanjutnya untuk komplikasinya, yaitu pada ibu, jadi paling banyak adalah terjadi chorioamnionitis yang dapat berlanjut ke sepsis. Dengan angka kejadiannya itu 3,5 sampai 66,4%. Kemudian komplikasi pada anak itu antara lain yaitu prolaps tali pusat, kantur, kemudian infeksi neonatus. Baik, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya tentang KPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.